Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pada Bapak Ibu, Saudara kami, Jemaat GBD Ebenezer Duku Pakis, dan Jemaat GBD Gloria Krangrejo, dimanapun saat ini berada yang senantiasa di dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan berkesempatan pada kita semua untuk menikmati berkat kasih karunia Tuhan yang selalu baru diberikan kepada kita yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percayalah, saat ini yang mengalami sakit, Tuhan Yesus sudah memberikan pemulihan, kesembuhan dan kesehatan sempurna. Yang berbeban berat, Tuhan Yesus sudah memberikan pertolongan, perlindungan, dan menopang di dalam segala permasalahannya untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara kami dikasihi Tuhan, saat ini kita sering mendengar dan melihat gaya hidup hedonisme, atau lebih bahasa Mas Akin mengatakan flexing. Apa itu flexing? Apa itu hedonisme? Flexing atau hedonisme merupakan gaya hidup seseorang yang suka pamer. Sebagai dasar dalam firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membaca di dalam Yeremia pasal ke-9 ayat ke-23. Saya akan bacakan dalam firman Allah yang hidup, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman, orang yang bijaksana janganlah menyombongkan kebijaksanaannya. Orang yang perkasa janganlah menyombongkan keperkasaannya. Dan orang yang kaya janganlah menyombongkan kekayaannya. Puji Tuhan. Hal ini sering terjadi baik orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus maupun yang di luar iman Kristen. Kenapa hal ini sering terjadi, Bapak Ibu? Hal ini terjadi karena diakibatkan sikap dari seorang yang insecure atau introvert. Itu orang yang pemalu. Dia keberadaannya kurang merasa dihargai, kurang dianggap penting di dalam suatu keluarga, dalam lingkungan, maupun dimanapun dia berada. Hal yang kedua, akibat dari gaya hidup yang flexing atau hedonisme, karena kurang peka terhadap empati. Hal yang ketiga yang bisa menyebabkan gaya hidup flexing atau hedonisme yaitu mencari perhatian atau sensasi. Itu sering dilakukan pada orang-orang yang mempunyai gaya hidup flexing atau hedonisme. Bila hal ini secara kontinu dilakukan di dalam kehidupannya, maka orang tersebut akan mengalami gangguan psikis atau mentalnya. Kenapa sampai terjadi hal itu? Karena orang itu akan berperilaku sering memaksakan keadaan. Sulit untuk mendapatkan teman dan lebih bersikap diskriminatif di dalam kehidupannya. Lalu, bagaimana cara supaya kita bisa mencegah gaya hidup yang flexing atau hedonisme? Hal yang kita lakukan, yang pertama adalah menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa itu menghormati Tuhan? Menghormati Tuhan adalah tunduk dan patuh, takut akan Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Maka kita akan terhindar dari gaya hidup hedonisme ataupun flexing. Hal yang kedua yang kita lakukan adalah mengontrol diri kita, dan kita berpikiran relatis dan perilaku realistis. Jangan memaksakan keadaan. Syukurilah apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu akan mendatangkan nikmat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa dapat kita rasakan di dalam kehidupan ini. Hal yang ketiga, gantilah pola pikir. Stop untuk mencari sensasi. Stop untuk mencari perhatian. Kita bersyukur saat ini kita diberi suami, istri yang harmonis, anak-anak yang senantiasa tunduk dan patuh pada orang tua, keluarga senantiasa kompak untuk bersama-sama maju melayani Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupan ini. Dan yang keempat, supaya kita terhindar dari gaya hidup hedonisme atau flexing, tingkatkan level empati di dalam diri kita. Jangan menutup hati, jangan menutup mata atau menutup telinga bila sekeliling kita membutuhkan pertolongan di dalam
kehidupan ini. Setiap orang dapat makan, dapat minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13. Mari Bapak Ibu Saudara kami dikasihi Tuhan, kita mengintrospeksi diri kita. Kita minta tuntunan kuasa Tuhan supaya Roh Kudus menuntun kita, melindungi kita dan membentengi kita, dijauhkan dari sikap-sikap hedonisme atau flashing yang dapat merugikan di dalam pertumbuhan iman kita. Mari kita satukan hati kita. Kita minta tuntunan Tuhan supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, dalam segala aktivitas ini. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan telah memberikan hikmat pada diri kami melalui firman Tuhan, di mana Tuhan haleluya menuntun kami Bapa untuk tidak bersikap hedonisme atau flashing di dalam kehidupan ini Bapa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa merendahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu. Ajarlah diri kami ya Tuhan untuk senantiasa merendahkan hati kami dalam lingkungan dimanapun kami berada Bapa. Karena kami rindu Tuhan dimanapun kami berada, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami dalam kuasa Bapa. Kami percaya apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan Yesus dan dibuat sepenuh keberhasilan. Tuhan, kami juga mohon kasih karunia yang berkenan memberkati untuk haleluya saudara kami yang mengalami sakit. Dan kuasa-Mu ya Tuhan, berilah pemulihan, berilah kesembuhan sempurna, sehingga mereka boleh merasakan kasih karunia Tuhan dan mengucap syukur dalam hadirat Tuhan. Yang berbeban berat, yang mari permasalahan, tolong Tuhan, lindungilah mereka, tuntunlah mereka, dan topanglah mereka dan kuasa Bapa, sehingga mereka boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih segala kemuliaan bagi kuasa-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati, melindungi dan menolong kita. Immanuel.